Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdian Syaer, dosen jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya. Ini adalah video pengenalan diri dosen yang digunakan untuk sertifikasi dosen pada tahun 2023. Pada kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, yang mana bobot SKS-nya adalah 3, dan ini merupakan mata kuliah di semester 1. Mata kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional ini dirancang bagi mahasiswa sarjana Ilmu Hubungan Internasional, di mana pokok bahasan dalam mata kuliah ini antara lain terkait sejarah dan perkembangan studi hubungan internasional, bagaimana aktor-aktor baik negara maupun aktor non-negara saling berinteraksi dalam lingkungan global, serta perspektif arus utama dalam studi hubungan internasional. Mata kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional ini dirancang bagi mahasiswa sarjana Ilmu Hubungan Internasional, di mana pokok bahasan dalam mata kuliah ini antara lain terkait sejarah dan perkembangan studi hubungan internasional, bagaimana aktor-aktor, baik aktor negara maupun aktor non-negara, saling berinteraksi dalam lingkungan global, serta perspektif-perspektif arus utama dalam studi hubungan internasional. Mata kuliah ini juga akan memberikan pengenalan tentang isu-isu global kontemporer, dan juga mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengenalan kepada mahasiswa tentang studi ilmu hubungan internasional dan memberikan pengetahuan dasar bagi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah lanjutan di program Sarjana Ilmu Hubungan Internasional. Adapun bahan kajian di dalam mata kuliah ini antara lain adalah sejarah politik global dan perkembangan studi hubungan internasional, aktor negara dan non-negara dalam studi HI, perspektif arus utama dalam studi HI yaitu realisme dan neorealisme, dan banyak bahan kajian lain yang bisa dilihat sebagai berikut. Lalu capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah menguasai teori, konsep, dan metodologi ilmu hubungan internasional, menguasai aspek politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta keterkaitan antara aspek-aspek dalam hubungan internasional, lalu juga menguasai isu-isu, aktor, dan proses dalam hubungan internasional. Lalu mampu menjelaskan sejarah dan perkembangan studi ilmu hubungan internasional, mampu menjelaskan teori arus utama dan reflektif dalam studi hubungan internasional. Dan untuk lengkapnya bisa dilihat sebagai berikut. Di dalam mata kuliah ini digunakan metode Student Centered Learning, yang mana pembelajaran model ini berpusat pada mahasiswa, di mana mahasiswa dituntut untuk mampu menjadi peserta didik yang aktif dan mandiri dalam proses belajarnya dan memiliki bertanggung jawab serta inisiatif untuk mengenali kebutuhan belajarnya dan mampu menemukan sumber-sumber yang menunjang pembelajarannya nanti. Di dalam mata kuliah ini ada 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuan merupakan pertemuan tatap muka, di mana di sana dilaksanakan diskusi melalui kelompok-kelompok kecil. Di dalam mata kuliah ini ada 16 kali pertemuan, di mana 14 kali pertemuannya adalah pertemuan tatap muka, di mana di sana ada metode ceramah, lalu kemudian ada metode pembagian grup untuk diskusi-diskusi kecil, lalu juga digunakan metode discovery learning, di mana mahasiswa diminta untuk mencari sumber-sumber yang relevan untuk menunjang perkuliahannya yang kemudian nanti didiskusikan bersama-sama di dalam kelas. Sementara untuk 2 pertemuan lainnya adalah 1 kali pertemuan untuk ujian tengah semester dan 1 kali pertemuan untuk ujian akhir semester. Bobot nilai yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah untuk tugas kuis itu persentase bobotnya adalah 25%, lalu diskusi kelas 25%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester 25%. Sementara referensi yang digunakan di dalam mata kuliah ini dapat dilihat sebagai berikut. Dan untuk melihat secara singkat proses perkuliahan di dalam mata kuliah ini dapat dilihat dalam video sebagai berikut. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Semuanya baik. Kita akan melanjutkan materi kita ya di mata kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional ini. Kalau sebelumnya kita sudah bicara banyak soal paradigma, lalu kemudian perdebatan di dalam HI dan mengapa studi HI berdiri termasuk sejarahnya. Hari ini kita akan mencoba memulai dengan topik atau isu-isu yang akan dibahas di dalam selama kalian mencari ilmu di jurusan ilmu hubungan internasional ini. Oke? Nah, tapi sebelum sana, karena kita baru saja selesai UTS,
kita calling back dulu. Oke? Kalian masih ingat apa itu hubungan internasional dengan diagram sederhana ini? Di sini ada state 1, state 2. Ada state 2, ada people atau masyarakat di state 1 dan people atau masyarakat di state 2. Jika terjadi interaksi antara state 1 dengan state 2, ini HI atau bukan? HI. Hubungan internasional? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Ya, Karena interaksi antar negara merupakan instrumen diplomasi dalam hubungan internasional. Oke, good. Namanya siapa? Karena nama saya lupa siapa? Karena nih, Farhan. Oke. Contohnya apa? Ada yang bisa nyebut contohnya? Contoh hubungan state 1 dengan state 2. Ini yang paling basic nih. Apa? Ya sama. Yang paling basic banget. Apa? Ekspor impor. Oh, itu udah advance. Politik apa bentuknya? State 1 bikin kedutaan di state 2. State 2 bikin kedutaan di state 1. Udah itu yang basic. Berarti ini adalah ruang lingkup dari hubungan. Bagaimana jika terjadi interaksi antara state 2 dengan masyarakat di state 1 atau masyarakat di state 2 dengan negara di state 1? Ini HI atau bukan? Kenapa ragu? Apakah dia ruang untuk hubungan internasional? Iya, Pak. Ada yang mau jawab? Siapa? Peserta contohnya. Nah, jadi ukuran masih kayak gini. Gimana? Pak, Ya, silakan. Siapa namanya? maaf kalau salah. Oh, nggak apa-apa. Kesalahan itu adalah basic dari ilmuwan, semua ilmuwan. Hubungan internasional, Pak, di bagian diplomasi. Hmm. Contohnya kayak boyband di Korea kan, Pak. Oke. Siapa Dia namanya? ngadain konser di Indonesia, kan banyak orang Indonesia senang sama orang Korea, jadi termasuk diplomasi. Oke. Berarti ada people boyband di sini Korea. Ya, ini saya tunjukkan. Misalkan dia mau konser di negara 2, ya dia harus seenggaknya bikin visa kerja dulu, ya. Atau TKI, ya. Kalian mau kerja nanti jadi general manager di Odero tadi di Dubai, di Dubai nggak sih? Di Qatar. Nah, kalian tentu harus terus bisa kerja juga di negara lain. Gitu juga sebaliknya, ini paling basic. Lalu, kalau ada masyarakat di negara 1 dengan masyarakat di negara 2 berinteraksi, ini hubungan internasional atau bukan? Baik, udah kan? Mau jawab? Siapa namanya? Saya akan habis. Baik, itu bukan? Masuk hubungan internasional Kenapa? karena terjadi hubungan people dari negara satu dengan people negara dua. Oke, contohnya apa? Dalam kasus misalnya perdagangan, Perdagangan, gimana tuh? people negara satu itu mengekspor misalnya hasil alam ke people negara dua yang membutuhkan. Baik, kamu siapa tadi? Hafiz ya? Hafiz sebagai direktur dari perusahaan Sumsel Bara mengekspor ke Michael siapa gitu di Polandia gitu, batu bara. Itu kan sebenarnya people to people yang berinteraksi. Sebaliknya, bukan sebaliknya. Selanjutnya, kalau ada state dengan people, state 1 dengan people 1, state 2 dengan people 2, ini ada karena tidak. Karena ini kita bisa sebut sebagai politik lokal, politik domestik atau apapun ya. Walaupun ada juga sebenarnya nanti. Nah, ini akan kita pelajari. Kerumitan kemudian yang membuat kadang-kadang kebijakan yang menyasar. Misalkan kebijakan Indonesia menyasar masyarakat Indonesia, tapi sebenarnya didorong oleh lembaga internasional, bisa jadi dia HI. Itu ada juga yang seperti itu. Nah, itu yang
bisa kita pelajari juga sebagai hak. Poinnya adalah yang melintas batas hubungan internasional adalah segala sesuatu yang melintas batas yurisdiksi. Itulah yang disebut sebagai hubungan internasional. Ini batasan kalian kalau dalam meriset nanti dan meneliti atau apapun agar disebut HI itu seperti ini. Ya. Jadi people to people ini juga kajian. Nah, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Yang belum jelas? Di sini bertanya Pak. Ya, silakan. Tadi sempat terjadi interaksi people negara ke people negara itu apakah termasuk hubungan internasional atau gerakan transnasional seperti feminis atau gerakan-gerakan yang mempengaruhi seluruh dunia? Ya, termasuk di dalamnya. Jadi istilah transnasional, internasional yaitu cakupan HI. Bentuknya banyak ya. Yang paling simpel adalah kalau kalian nanti nikah dengan orang Malaysia, BCL menikah dengan Ashraf Sinclair, Raul Lemos menikah dengan Krisdayanti. Itu semua jangan kalian pikir tinggal nikah-nikah aja. Itu melewati aspek yang rumit. Kalau si Raul Lemos itu diperiksa dulu, dia terlibat pencucian uang nggak? Dia adalah ketua gerakan radikalisme nggak? Itu dicek dulu, baru bisa nikah, nggak asal-asal nikah. Ya, nah jadi itu yang paling sederhana. Sampai misalkan tadi gerakan transnasional. Contohnya apa aja gerakan transnasional? Feminisme. Apa misalkan contoh gerakannya yang paling jelas? Aksi Women's March. Apa lagi? International Women's Day. International Women's Day. Lalu misalkan gerakan lingkungan yang paling sering kalian dengar, Earth Hour. Ya kan? Earth Hour tau gak sih? Kita disuruh mati lampu 1 jam ya untuk menyelamatkan bumi. Tapi di Indralaya nggak relevan. Karena mati lampu kadang-kadang sampai 10 jam. Jadi Earth Hour itu cuma bisa di negara yang listriknya benar sebenarnya. Kalau di dusun-dusun ya kita sudah menjaga bumi gitu. Kita nggak pakai listrik. Nah itu ya. Jadi itu adalah bentuk dari legal hubungan. Oke? Kita masuk ya. Nah sekarang saya akan coba bawa kalian untuk melihat isu tadi yang sebenarnya itu ada di area ini. Area bertemunya masyarakat yang melintas batas yuridis tadi. Yaitu kita sebut dan sering sekali, tidak tahu saya paham apa nggak pernah nyebutnya ya. Namanya globalisasi. Ketika mendengar kata globalisasi apa yang ada di kepala kalian? Apa? Perkembangan. Teknologi. Pertukaran informasi. Apa lagi? Apa? Perbesar skala kalau misalkan dia ada perusahaan ya, ekspansi. Oke, semua itu benar. Tapi kadang-kadang ya globalisasi digunakan di kata-kata yang ya tidak tepat gitu ya. Ya untuk saya menjelaskan ya banyak kadang-kadang caleg misalkan menggunakan istilah globalisasi untuk menunjukkan dirinya maju. Kita tahu sebenarnya globalisasi sendiri apa sih? Nah, globalisasi kalau kata Gideon saya sederhana aja. Ada hubungannya intensif. We are living in one world village. Kata dia. Kita hidup dalam satu desa global. Sederhananya kalau dulu kita hidup antar desa, sekarang kita hidup dalam satu desa global. Kenapa? Kok bisa kita? Benar nggak? Kalian ngerasa nggak kalau kita sedang hidup dalam satu desa global? Iya. Kenapa? Karena terjadinya informasi pertukaran informasi semakin cepat dengan sosial media seolah jadi tidak ada batasan lagi untuk berinteraksi antara people dan negara dua itu. Misalkan YouTuber Rusia nyanyiin lagu Wali gitu. Itu sebelum ini kita nggak kepikiran gitu. Gimana caranya orang Rusia nyanyi apa judulnya cari jodoh. Itu nggak pernah kepikiran itu di masyarakat tahun 70-an 60-an tuh nggak mungkin. Atau misalkan hari ini kita ngelihat influencer makan siang di Bangkok, dinernya udah di Hong Kong. Banyak kan? Nah, itu semua kan sesuatu yang mustahil di tahun 60-70-an gitu. Kenapa bapak ibu kita beli tanah, beli rumah? Ya karena dia memang flexing cuma sebatas itu. Hari ini flexingnya beyond gitu ya. Sebentar lagi mungkin ketika Elon Musk udah berhasil menemukan teknologi
keluar angkasa yang murah, barangkali makan siangnya di bumi, makan malamnya di Mars. Kira-kira bakal terjadi nggak? Yang mustahil hari ini, dan yang terjadi hari ini tuh bagi orang 200 tahun yang lalu ya, sesuatu yang mustahil juga, tapi hari ini terjadi. Nah, kira-kira sederhananya globalisasi itu seperti apa? Mengapa globalisasi bisa terjadi? Why it happens? Yang pertama jelas adalah karena perkembangan transportasi. Ini yang paling pertama kali sebenarnya. Penemuan revolusi industri itu apa? Mesin uap ya, mesin uap yang kemudian berevolusi terus sampai jadi mesin apa ya, mesin ya elektrik vehicle kayak hari ini lah. Itu kan awal mulanya dari mesin uap, mesin yang bisa menggerakkan apapun, itu tumbuh terus dan akhirnya memulai penjelajahan luar angkasa, bukan angkasa, penjelajahan dunia gitu ya. Walaupun di era Marco Polo atau di era Ibnu Battuta gitu mungkin sudah ada, tapi dulu mungkin lama kan. Kalau semenjak ada mesin uap itu jadi lebih cepat. Kita bisa pakai mobil, pakai pesawat, pakai kapal uap, kereta api. Nah, itu semua kemudian menyebabkan orang punya feeling untuk kemudian mencari tahu di luar desa saya, di luar negara saya itu ada apa. Nah, itu yang kemudian membawa kita kemudian terkoneksi gitu ya. Ada catatan Itsing di situ, bukan Itsing kelamaan lah, catatan siapa ya? Raffles misalkan di Indonesia dan banyak hal lain lah. Akhirnya membuat kita tahu bahwa ada negara yang namanya Inggris. Inggris pun tahu ada negara penghasil ada namanya Indonesia. Nah, penemuan alat modern, transportasi modern sampai saat ini itulah yang menyebabkan terjadinya globalisasi. Lalu kemudian yang kedua, penemuan teknologi komunikasi. Bermula dari radio, telepon, komputer, internet. Nah, itu semua yang membuat kita kemudian terkoneksi hari ini. Itu awalnya tuh radio yang mungkin jaraknya cuma berapa kilo, lalu kemudian telepon bisa mungkin ribuan kilo, lalu kemudian komputer yang kemudian lahir internet sudah terkoneksi, bahkan kita bingung ya, kadang ada yang bilang deep web lah istilahnya, atau terkoneksi, bahkan sekarang banyak konten-konten juga bahkan ngomong kita terkoneksi dengan dunia metafisik gitu. Banyak kan? Nah, itu semua akhirnya membuat dunia ini kembali meluas. Dan yang secara politis dan penting untuk dicatat itu adalah kejadian Great Depression. Masih ingat Great Depression? Tahu Great Depression? Krisis ekonomi besar pertama di dunia ya, yang tercatat di sejarah modern, yang terjadi di akhir 1920-an sampai tahun 1930-an. Nanti kalian bisa akan belajar ini lebih lanjut di mata kuliah ekonomi politik. Nah, kenapa krisis ini penting? Karena krisis ini kemudian melahirkan 3 pilar yang waktu itu dibahas di sebuah desa yang namanya Bretton Woods. 3 pilar itu adalah IMF, lalu IBRD dulu, International Bank for Reconstruction and Development, yang berubah menjadi Bank Dunia hari ini. Dan yang terakhir, dan yang ketiga GATT, yang kemudian berubah jadi WTO, World Trade Organization, Organisasi Perdagangan Dunia. 3 bank ini sebenarnya diniatkan untuk mengatasi krisis. Karena mereka semua tahu bahwa ekonomi kapitalisme itu punya kerentanan terjadi bubble ekonomi yang kemudian jadi krisis. Jadi kita butuh lembaga-lembaga yang kalau terjadi krisis mereka handle, atau mereka juga bisa cegah krisis. Nah, World Bank itu kan untuk membangun. Jadi kalau negara butuh duit untuk membangun, dulunya membangun yang bentuknya fisik lah ya, pendidikan atau itu minjemnya sama World Bank. Dananya dari mana? Dananya dari kumpulan dunia. Karena ini kesepakatan dunia, kesepakatan internasional untuk kemudian sama-sama kita patungan untuk kemudian nanti kalau ada krisis, duitnya kita gunakan untuk menangani. IMF itu duitnya untuk spesifik krisis. Jadi kalau duit negara udah habis, cadangan devisa udah habis, itu IMF yang ngasih cadangan devisa. Duitnya nggak bisa digunain, cuma sekedar cadangan devisa. Tapi IMF biasanya ngasih resep untuk keluar dari krisis ekonomi. Nah, yang terakhir adalah yang paling penting ya, itu GATT atau WTO, General Agreement in Trade and Tariffs, perdagangan barang. Dulunya GATT ini ya perdagangan dalam barang, bukan jadi organisasi dunia, jadi sekedar regulasi gitu. Tapi di tahun 94 dia berubah jadi WTO, diterapkan di satu
Januari 1995 dalam satu konferensi yang namanya Uruguay Round. Kenapa ini penting untuk dicatat? Karena akhirnya perdagangan dunia itu diatur secara spesifik di satu lembaga yang punya kekuatan hukum bernama WTO. Nah, apa yang mereka atur? Pertama itu adalah tarif. Tarif itu artinya kalau dulu ngimpor mobil pajaknya 20%, sekarang itu diturunin. Kenapa? Karena pajak impor itu dianggap menghambat ekonomi. Harusnya kan harga laptop ini kan produksinya cuma 10 juta. Kalau dia dipajakin 50% jadi 15 juta. Padahal kan konsumen harusnya dapat harga 10 juta. Itu tarif. Yang kedua hambatan. Dulu orang boleh bilang bahwa saya nggak mau terima barang-barang dari negara mana, misalkan beras dari Thailand, saya nggak mau terima, itu boleh. Atau saya mau terima tapi cuma 100 juta ton per tahun, dibatasin. Itu namanya kuota. Nah, WTO bilang bahwa ini juga menghambat ekonomi. Karena bisa jadi orang sudah, kalian tahu kan salah satu penyebab krisis di dunia itu adalah oversupply. Kalian udah bikin banyak mobil, itu bagus kan? Tapi masalahnya nggak ada yang beli. Karena negara lain bilang bahwa saya nggak mau menerima barang kalian. Ini bisa menyebabkan krisis. Udah keluar duit banyak, ada yang jual. Nah, makanya kemudian WTO bilang kuota itu juga harus dihapus. Nah, selain dalam barang, WTO juga lebih advance karena dia ngatur juga yang namanya perdagangan jasa. Apa contoh perdagangan jasa? Apa? TKW, tenaga kerja. Cristiano Ronaldo ditransfer dari Juventus ke Al-Nassr. Itu orang bilang ini seharusnya adalah human trafficking, Pak. Kan diperjualbelikan. Orangnya nggak diperjualbelikan, tapi jasa dia sebagai pemain bola lah yang diperjualbelikan. Itu diatur di WTO. Apa lagi? Jasa apa? Jasa akuntansi, jasa keuangan. Banyak lembaga-lembaga keuangan di sini yang menyediakan jasa itu. Jasa yang paling standar ya jasa antar barang. Ya, ekspor impor, FedEx, apa lagi? Jasa keamanan. Ada nggak? Ada nggak yang punya tentara bayaran? Ada. Kayaknya Arab Saudi punya tentara bayaran. Karena orangnya udah kaya gitu. Ngapain jadi tentara? Rangkang-rangkang di gor gitu ya, kotor-kotoran. Gak menarik. Jadi mereka ya udahlah kita hire aja orang-orang yang tertarik untuk kerja-kerja kasar kayak gini gitu. Ada, itu juga jasa. Yang kedua, yang ketiga, dia juga mengatur perdagangan di dalam hak kekayaan intelektual. Tahu ya, hak kekayaan intelektual? Misalkan KFC itu kan brandnya, mereknya itu kan punya Colonel Sanders ya di Amerika. Boleh nggak orang Indonesia punya KFC? Beli kekayaan intelektual dari keluarganya si Sanders tadi. Merger. Nah, jadi tidak hanya ngatur barang yang diatur di WTO, ngatur sampai ke sana. Itulah yang kemudian akhirnya apa? Dan yang paling sederhana sebenarnya adalah pariwisata. Ya, jadi globalisasi yang dengan 3 hal ini tadi itu kemudian melahirkan sebuah ceruk ekonomi baru bernama pariwisata yang implikasinya adalah kita harus membiarkan orang untuk bebas keluar masuk negara. Itu yang dilakukan ASEAN misalkan dengan free visa 30 harinya itu tadi. Nah, itu yang kemudian menjadinya globalisasi seperti hari ini. Jadi kenapa, kembali ke pertanyaan awal, benarkah kita hidup dalam satu desa global? Jawabannya iya. Kenapa? Karena tadi orang sudah bisa lalu lalang, barang bisa lalu lalang, jasa bisa lalu lalang, bahkan pemikiran, konsep yang sebenarnya adalah pemikiran ya, intellectual property rights itu bisa berubah. Apalagi sekedar nikah kayak yang tadi, jelas sudah bisa. Nah, ini kemudian berimplikasi ke dalam hubungan internasional ini tadi. Jadi ini yang konvensional sebenarnya. Yang terbarunya lebih rumit. Karena apa? Karena berdagang itu kan people to people. Tapi regulasinya itu dibuat oleh state to state. Terjadilah hubungan seperti itu. Jadi tidak more complicated dari ini kan. Hubungan internasional. Melibatkan state 1, people 2, dan state 2. Gitu. People 2, people 1, dan state 1. Itu semua terlibat. Nah, inilah hubungan internasional hari ini. Dan ini kenapa
HI itu menjadi studi yang multidisiplin seperti saya bilang di pertemuan keberapa dulu sebelumnya. Karena dia melibatkan banyak hal. Terkait orang yang bergerak ada urusan imigrasi, terkait barang itu ada urusan Kementerian Perdagangan. Terkait dengan hak terkait intelektual di sana mungkin juga ada terkait dengan urusan Kementerian Hukum dan HAM. Jadi dia sudah more complicated. Nah, itu yang akan kemudian kalian pelajari nanti di mata kuliah globalisasi dan sebagian juga di mata kuliah ekonomi politik nantinya saat kalian ambil semester 2 dan semester 3. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, ini diskusi peneliti. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah politik yang mendorong ekonomi atau ekonomi yang mendorong politik? Yang membuat terjadinya globalisasi itu sebenarnya karena faktor ekonomi atau karena faktor politik? Ada dulu gejala ekonominya baru aturannya dibuat sama negara, atau negara yang memang saya pengen nih dunia tuh harus satu gitu, harus ada kemudahan. Yang mana kira-kira? Itu akan kalian pelajari di mata kuliah ekonomi politik juga nanti ya. Di minggu depan kalian akan belajar tentang subkajian ekonomi politik lebih spesifik. Kita akan membahas itu. Jangan-jangan yang terjadi adalah ekonomi bergerak gitu. Lalu politiknya baru kemudian bikinin regulasinya. Contoh misalkan TikTok. Sekarang ini diperdebatkan kan, apakah dia sosial media atau dia juga sekaligus e-commerce. Kita nggak punya regulasinya, tapi sudah terjadi. Yang live tadi kan ikut bicara kayak gitu kan. Itu berapa banyak hari ini? Mau di pasar, di rumah, orang ngomong sendiri di gang gitu ya. Indonesia nggak punya regulasinya. Mau diblokir, ekonominya udah terlanjur gede. Misalkan ada yang namanya RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Di situ e-commerce sampai sekarang buntu pembahasannya. Padahal e-commerce sudah sangat menggejala gitu ya. Hari ini kita bisa beli satu peniti dari Shanghai gitu via Shopee. Saya pernah beli headset harga 40.000 itu dikirim langsung dari Shenzhen. Dari Shenzhen tuh bayangin. Cuma harga 40.000 dia mau kirim coba. Ini kan e-commerce. Atau ya via TikTok aja. Nah, ini yang akan diperdebatkan di subkajian ekonomi politik itu adalah apakah politik yang menggerakkan ekonomi atau sebaliknya ekonomi ada dulu baru kemudian politiknya dipikir. Nah, di minggu selanjutnya ada implikasinya terhadap keamanan. Ada kira-kira dengan semua kebebasan dengan tadi. Dulu ya orang beli laptop pertama saya itu Acer, awas cepat rusak. Itu kan laptop yang entry level tapi yang parah banget di tahun 2007-2008. Harganya 9 juta. Siapa yang mau beli coba? Mahal ya Pak? Itu mahal banget. Dan kiriman saya itu sebulan dulu cuma 500.000. Jadi saya perlu menabung, tidak makan, tidak minum, tidak berpakaian. Berapa tahun? Setahun lebih, baru bisa teman itu. Sekarang berapa laptop Acer yang paling bawah? 4 juta 3 juta. Terima kasih globalisasi. Sudah membawa ini semua. Dan barang-barang lain lah yang kalian nikmati hari dengan mudah itu karena ini tadi. Globalisasi. Tapi ada implikasi terhadap keamanan. Kalau orang mudah masukin barang, masukin orang, yang terjadi adalah barang-barang yang ada mulai masuk. Misal, senjata kita, drugs, tenaga kerja asing tanpa visa, yang sekarang kalian ributin dari medsos. Itu kan terjadi juga karena kemudahan orang-orang masuk barang manusia dan segala macam. Nah, itu akan kalian pelajari jadi studi keamanan internasional. Ada mata kuliahnya sendiri juga nanti. Nah, tapi untuk minggu depan fokus ke pertanyaan ini dulu. Tugasnya adalah kalian baca nih bukunya Robert Gilpin. Ini buku udah lama dari 2001 tapi ya gampang kan. Understanding International Economic Order. Nanti saya kasih bukunya. Oke? Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya sehat selalu semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.